Oke guys, balik lagi sama gue Wiz, vlogger tidak gaul di channel yang juga tidak gaul ya guys ya. Pada video kali ini gue mau ngebahas hal-hal yang harus kalian perhatikan sebelum kalian beli mod ya. Ya Ayo juga kategori mod lah bagi gue, tapi akan gue singgung dikit-dikit lah Ayo. Karena sama aja sama mod guys sebenarnya. Gue bikin video ini karena banyak temen gue juga yang nanya nih, terutama yang pada ngepot, beli mod kali ya gitu-gitu. Terus beberapa juga gue lihat ada tuh di komen gue yang katanya pengen login ke mod. Nah, mungkin akan berguna buat mereka-mereka nih guys, videonya guys ya, buat pemula-pemula nih. Pertama kalian tentuin dulu nih, zaman sekarang tuh ada dua pilihannya guys ya. Yang terkenal lah, kita ngomong yang terkenal, mungkin banyak tapi yang terkenal. Kalian pasti kalau ke Vape Store akan ditawarin dua. Mau mod, mod biasa, mod box, box mod, atau IO. Nah, ini juga tricky nih guys. Pasti orang-orang seller pasti ini Ayo aja. Lagi trendy bro, zaman sekarang musimnya Ayo bla 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 gitu-gitu. Menurut gue kalau kalian pemula jangan pilih Ayo guys. Jangan kemakan lagi viral lagi apa, nggak usah ikut-ikut viral. Yang viral belum tentu baik ya guys ya. Intinya itu aja kan. Banyak viral karena negatif ya. Intinya viral tuh belum tentu baik ya. Quotes dari tidak gaul channel. Karena apa? Memang bukan buat pemula, karena menurut gue build-nya lumayan ribet. Terus kedua agak tricky ya guys ya, terutama buat orang yang bener-bener pemula atau dia tuh memang di dunia vaping ya nggak explore lah, cuman iseng aja bang, gue nge-vape kok kadang-kadang yang gitu-gitu. Jangan, karena itu banyak banget trouble yang bisa terjadi dengan device kalian kalau kalian kurang literasi. Jadi bisa nggak awet tuh device-nya, si Ayo-nya. Bisa dari bocor, bisa dari apa ya. Banyak lah menurut gue, selain agak ribet, ya itu. Kalau bisa. Kalau pemula yang make bisa langsung rusak guys. Jadi saran gue, kalau memang kalian mau login ke dunia permodan, jangan pilih Ayo, pilih mod biasa aja ya. Itu saran dari gue. Tapi kalau memang, wah bang, gue mah udah biasa bang ngemot bang ini gue tahu bang, gue sering build tank, build apa, ini silakan. Tapi kalau pemula jangan ya. Terus kedua, kalau buat pemula, pilih modnya tuh yang single battery atau yang dual battery. Nah ini di kategori mod doang ya. Tergantung dari coil kalian. Kalian mau main dual coil apa single coil? Kalau kalian pengen main single coil, pengen ngebulan, pilihlah mod dual, karena akan nggak maksimal kalau dipakein ke mod single battery. Tapi kalau kalian main pemain single coil, menurut gua single battery udah cukup banget. Karena rata-rata mod sekarang baterai udah yang 21.000 gitu ya guys ya, udah cukup gede buat seharian, nyaman dipakai, enteng dibawa kemana-mana. Ini Dotbox 100 watt ini aja jadi mod daily gua nih guys kalau gua pergi-pergi. Jadi ya pilihlah ini, bukan ini, maksudnya mod single battery lah ya. Kalau kalian pengen pemain single coil. Nah, bedanya apa ya tuh bang? Ya kalian riset sendiri, kalian cobain aja, atau punya teman kalian, atau minta. Kurang lebihnya gini sih guys. Ada yang bilang rasanya memang lebih jelas yang dual coil. Ada yang bilang enggak sih, enakan single coil. Ya itu macam-macam kan, selera. Enak tuh masalah selera kan, ibaratnya kembali lagi. Tapi kalau menurut gua yang gampangnya dual coil, karena OHM yang pasti kecil, itu lebih ngebul. Intinya gitu aja. Kalau masalah rasa, selera. Ada yang suka dual, ada yang suka single. Tapi memang harusnya sih logikanya ya mungkin lebih jelas kali ngasilin rasanya. Tapi gue pribadi, gue pecinta single coil aja lah guys. Kalau gue gitu. Udah tuh ya kan, kalian udah pilih tuh dari Ayo atau mod. Kalau kalian milih mod, dual atau single. Nah, sekarang tinggal pemilihan masalah alat isepnya, atau RDA atau RTA. RDA itu yang kayak gue nih, yang langsung ditetesin langsung ya kan. RTA itu semacam cartridge ya. Udah pernah gue bikin kayaknya satu ya, waktu itu lupa gue. Pokoknya itu ada tanknya gitu. Nah, ini kembali lagi, ini lumayan tricky nih buat pemula nih, terutama pemula banget ya, yang mungkin belum pernah vaping atau kebiasaan ngepot. Nah, kalau kalian datang ke suatu tempat vape store, mungkin orang akan nyaranin RDA lah, rasa lebih jelas bro, lebih tajam.
Masa ngemod pakai RTA misalnya gitu. Nah ini tricky, jangan kalian percaya dulu guys ya. Gue setuju kalau memang RDA udah pasti penghasil rasa flavor yang paling jelas, itu udah no debat bagi gue. Tapi kan kalian ini pemula nih ya. Kalian tuh emang mau jadi reviewer liquid? Kan nggak juga. Nah kalian kalau apalagi terutama yang udah kebiasa ngepot, itu kan udah biasa pakai tank guys. Jarang-jarang netes. Seharian paling netes pagi doang sampai malam. Nah takutnya kalau kalian BRDA, kalian kaget semenit harus ngetetes, tiap mau isep harus netes, kalian akhirnya mager. Nah, jadi itu penting banget. Jadi, gak usah kemakan dulu kata-kata vapor-vapor legendaris. Lebih baik RDA karena rasanya jelas. Ya memang, tapi kan menurut gua nomor satu kenyamanan dulu ya kan. Kalian nyaman gak gunain yang netes-netes mulu nih? Kayak gue nih. Kalau kalian memang udah biasa, enggak bang, gue udah biasa, monggo. Tapi kalau enggak deh bang, soalnya gue biasanya nge-vape bang, tinggal bawa aja gitu barangnya, mending RTA gitu. Tapi harus catatan, ya harus hati-hati gitu kalau kalian bawa kemana-mana, karena yang namanya tank itu kalau kepentok pecah guys, kelar kalian. Kayak gitu ya guys ya. Udah tuh, kalian udah milih mode single dual battery, kalian udah milih RDA atau RTA. Sekarang kalian ke baterai ya, baterai. Baterai yang harus kalian tahu itu kalian menurut gua harus punya baterai cadangan. Kenapa? Karena kalau baterainya habis kalian tinggal charge, habis itu kalian pakai baterai yang baru. Jadi misal kalian milih mode dual battery ya, kalian beli berarti 2 pasang, beli 4 baterai. Kalau kalian pengguna single battery, 2 baterai udah cukup ya. Beli baterainya yang kayak gimana udah pernah gue bahas di video baterai, silahkan tonton guys di channel ini guys, cari guys ya tentang masalah baterai vape ya, baterai mod gitu. Setelah baterai ini terakhir ya, harusnya ini terakhir nih guys, itu kalian juga butuh beli charger ya, karena memang mod-mod zaman sekarang, maksudnya dari dulu lah, mod-mod tuh ada tempat buat chargernya gitu, tapi tidak disarankan kalian nge-charge slot situ. Jadi jangan kalian samakan nih, terutama sama newbie nih. Jangan disamain sama pot ya guys ya. Nge-charge langsung di potnya gitu. Lebih baik tuh kalian beli charger eksternal. Kenapa? Takutnya ngerusak si chip modnya, si modnya sendiri gitu. Alasan yang simple, penjelasan simpelnya tuh kita nggak tahu arus charger yang diciptakan dari charger kita tuh stabil nggak? Kalau nggak stabil takutnya ngerusak chipnya gitu. Soalnya kan ini kan bukan apa ya, baterainya gede, chipnya juga beda, bukan apa ya, bukan barang ringkes kayak si pot ya gitu. Itu mungkin bisa jadi kali guys ya, pot umurnya nggak panjang karena di charge langsung, maybe bisa jadi gitu. Tapi kan memang bukan baterai eksternal kalau pot ya. Kalau mod kan baterai eksternal nih kelebihannya. Jadi kalian mendingan beli charger eksternal. Nah charger eksternal ya tolong, bagi gua jangan beli yang biasa ya, menurut gua belilah yang agak bagusan gitu. Karena apa? Ya pertama biar aman sih. Terus kedua kalau ada yang layar begitu, biasanya kan kelihatan jelas tuh kualitas baterai kita, keuntungannya gitu. Yang kita jadi bisa tahu tuh baterai kita udah rusak belum, masih normal enggak. Biasanya kelihatan tuh guys di beberapa merek ya. Kalau bisa sih nggak ada auto cut off-nya ya, tapi gue nggak tahu sih guys yang merek apa ya guys yang ada auto cut off. Waktu itu gue beli chargeran sih masih sulit ya info yang ada auto cut off. At least makanya beli yang ada layarnya aja, biar kita juga tahu gitu. Karena seram juga guys kalau beli charger murah, daripada meledak sih belum siap gue ya guys. Ya tapi terserah kalian sih kalau masalah itu ya. Kalau gue keamanan lah, baterai itu bahaya guys, jadi safety lah mainnya ya gitu. Tadi gue sebenarnya keselip ya masalah RDA sama RTA nih, gue sampein di sini aja. Kalian tuh buat yang kalian pikir tinggal beli aja, itu sebenarnya nggak sesimpel itu guys. Jadi tuh bisa dibilang tuh ada kelasnya ya. Ada kelas yang entry level kayak HP aja, ada yang mid, ada yang high gitu-gitu guys. Nah kalian tuh tentuin tuh, jangan kalian percaya orang lagi ya kan, yang atau seller mungkin ini bro pakai ini bro, lagi viral, sekali lagi
viral itu belum tentu positif ya guys, bisa juga negatif. Jadi jangan, nggak usah kemakan kata-kata orang, nih banyak yang pakai, ini banyak yang, belum tentu kalian suka. Jadi kalian kalau bisa cobain, kalau memang nggak bisa nyobain ya kalian tanya-tanya karakternya gimana, kurang lebihnya. Gue ngomongnya gimana ya? Pengalaman gue pribadi ya, ada harga, ada kualitas, gitu aja ya. Penjelasan simpelnya. Jadi setiap kelas harga ini pasti beda guys. Kalian yang beli harga segini, terus teman kalian punya yang harga segini, jauh gitu, 2 kali lipatnya misalnya, jauh. Percaya sama gue, rasanya jauh. So far sih gue belum pernah ngalamin zong ya guys ya, di harga yang jauh ya. Kecuali beda-beda tipis nih, kayak misalnya ini harganya 200.000, yang ini 250.000. Ya mungkin plus minusnya beda dikit gitu. Tapi kalau yang memang beda kelas, sudah 2 kali lipat atau 3 kali lipat, mungkin 4 kali lipat dari harga yang murah, jauh sih guys, nggak bakal zong lah, percaya sama gue. Tapi kembali lagi, karakternya belum tentu kalian suka ya. Kalau bisa kalian research dulu ya, tapi intinya sih nggak bakal zong ya. Kalau kalian nggak suka sih mungkin, tapi kalau sampai zong nggak enak itu nggak mungkin sih guys. Gue pribadi sih belum pernah ngerasain ya, kecuali kalian apes mungkin dapat barang cacat pabrik, kita nggak tahu juga ya kan. Itu jadi jangan termakan viral-viralan, beli sesuai kemampuan. Kalau kalian mampu beli yang bagus, mendingan beli, jangan mikir-mikir guys, jangan ngirit ya. Percaya sama gue, kalau kalian ngirit ntar kalian nyesel, malah beli barang 2 kali, atau kalian malah aduh rasanya begini ya, malah berhenti. Tapi sebenarnya dia nggak tahu aslinya lebih enak, dia bisa nge-vape lebih enak dari ini, cuman karena dia nggak tahu gitu. Ibaratnya jadi trauma. Jadi trauma kan. Jadi saran gue, jangan, kalau memang kalian budgetnya ada, beli yang bagusan. Saran gue yang harganya ada gitu. Tapi kalau memang kemampuan kalian, nggak bang, gue nggak bisa, nggak apa-apa. Semua RDA menurut gue di kelasnya bagus gitu ya guys. Ingat, tapi di kelasnya. Misalnya harga-harga under 500, terus ada yang merek ini bagus bang, bagus, gue akuin misalnya, tapi ya di kelasnya dong gitu. Kalau disuruh battle sama yang beda kelas, tentu udah different, udah beda kelas lah, pokoknya udah beda kelas ya guys. Jadi semua bagus di kelasnya masing-masing. Jadi sesuaiin aja sama budget kalian. Kalau memang ada, jangan diirit-irit ya. Tuh masalah RDA atau RTA. Ayo pun, kalian kalau mau beli Ayo, jangan salah ya, kelihatannya cuma ngisep doang gitu ada tanknya. Itu kalian harus beli RBA lagi. RBA itu rebuildable automazer juga lah, intinya kayak si RDA atau RTA. Jadi banyak orang yang ngomong, misalnya, gue lucu sih guys ya, apalagi liat-liat komen-komen orang di YouTube, jadi apa ya, jadi komedi gue tengah malam guys, sebelum tidur tuh gue baca-baca komen orang, itu lucu. Misalnya ada yang bahas Ayo merek ini, terus dibilang, ih jangan dicobain bro, rasanya hambar bro, gini. Nah, perlu kalian tahu, Ayo itu ada yang include RBA ya, ada yang enggak. Nah, yang include, nih sorry to say buat beberapa Ayo yang includein RBA-nya, biasanya memang kualitasnya tidak seenak itu ya. Gue bukan bilang jelek ya, bukan berarti zong, enggak sampai zong, tapi memang tidak seenak itu. Nah, banyak vapor, mungkin nih vapor baru apa gimana, gue nggak tahu, banyak yang malah menjelekkan mereknya. Misalnya merek A, gue coba rasanya hambar. Lah, lu masih pakai kit bawaan, komentar. Jadi jangan, menurut gue tuh kalau kalian beli Ayo terus ada include RBA tambahannya, itu tuh cuman bonus aslinya guys. Ini nggak bisa kalian gunain jadi andalan si RBA-nya. Ya itu opini pribadi gue gitu. Tapi bukan berarti zong ya guys ya. Kalau kalian memang, bang gue nggak mau nyari rasa yang gimana kok bang, gue udah oke aja pakai RBA bawaan, ya nggak apa-apa. Tapi yang salah ini yang menghina mereknya. Kalian aja yang kurang literasi gitu. Ya beli RBA lain dong, biar tahu si Ayo itu gimana ngasilin powernya, bagus apa enggak, stabil apa enggak gitu. Baru komentar Anda. Itu lumayan lucu sih menurut gue sih. Banyak lah orang-orang lucu guys di dunia vaping. Bener loh, gue sebelum tidur tuh ngeliat konten orang apa gimana, bacain komen lucu-lucu anjing. Ya intinya gitu ya guys ya. Kalian mau beli Ayo pun sama, harus ada beli RBA-nya lagi, beli baterainya lagi. Malah bisa dibilang ya karena itu hobi sih guys ya. Jadi kalau kalian tanya, bang
kalau gue disuruh pilih mod atau pot, ini bukan pemula ya. Mod atau Ayo, pilih mana bang? Ya, bagi gue Ayo itu hobi ya. Kalau kalian udah benar-benar jadi hobi vape-nya, beli aja si Ayo gitu. Tapi kalau kalian memang bang, gue memang pengen buat berhenti ngerokok, ya beli aja yang mod biasa gitu. Tapi buat beberapa orang kayak gue pribadi mungkin akan berguna guys gitu. Kayak gue pengen gunain liquid freebase di luar, tapi gue nggak demen misalnya nih pakai RTA ya. Buat orang yang nggak demen pakai RTA mungkin berguna tuh Ayo. Tapi kalau buat orang yang sebenarnya dia pakai RTA terus ngapain beli Ayo, bagi gue gitu aneh gitu. Nah, bener-bener tuh buat hobi. Jadi Indian nanti kalian akan keluar duit banyak, malah custom ini itu wah, habis duit banyak dah guys, gak jelas gitu. Kalau di battlein menurut gua masih menang mod sih. Ini jujur-jujuran aja. Walaupun nggak jauh banget sampai anjlok, enggak, tapi tetap menangan mod bagi gue pribadi ya. Nah, makanya setelah kalian nonton video ini, banyak kan yang harus kalian beli ya, entah itu Ayo atau mod. Ya memang kalian harus spare duit lebih guys. Jadi asal kalian tahu, kalau kalian misalnya di toko online ngeliat, mod harga cuma 400.000 atau 500.000 nih, murah nih. Itu cuman boxnya doang. Belum ada baterai, belum ada RDA misalnya, RDA yang bagus kan mahal juga guys. Biasanya lebih mahal RDA-nya dibanding si modnya. Terus juga belum beli coil, kapas kan juga harus ganti gitu-gitu. Jadi charger eksternal ya. Jadi kalian memang jangan ketipu juga sama gambar ya di toko, murah, atau orang bilang ini bro mod murah bro, ngapain beli pot misalnya gitu. Itu pancingan. Kalau kalian mau dapetin pengalaman vaping yang enak, jauh guys harganya sama pot guys, percaya sama gua. Jangan kalian lihat harga modnya doang nih. Harga pot kalian misalnya 400.000, ada mod harga 500.000. Memang tipis, tapi kan banyak perintilannya dan mahal-mahal kalau kalian pengen ngasilin rasa yang oke, gitu. Jadi ya itu aja pokoknya ya video gue kali ini. Ingat, yang viral belum tentu positif ya guys. Bisa jadi viral karena negatif. Kita nggak tahu juga lah ya. Ya gitulah. Kalau kalian suka bisa kalian like, komen-komen nih pendapat kalian gimana nih. Kalian mau mutusin beli mod atau Ayo, atau sharing nih kalian yang udah beli Ayo misalnya, kalian yang udah beli mod gimana, lebih enak gak dari pot gitu. Dan jangan lupa subscribe channel gue agar gue semangat buat bikin video-video lainnya. Oke, bye bye.